Selamat siang. Perkenalkan nama saya Christian Perlindungan Simamora dengan NIM 2231407111190. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan teknik negosiasi dan lobby di dalam bidang teknologi informasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teknik negosiasi dan lobby. Yang pertama, di sini ada pembahasan tentang negosiasi dan lobby. Apa itu negosiasi dan lobby? Jadi di slide ini yang pertama, negosiasi dan lobby adalah dua teknik yang penting yang sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, TI. Negosiasi itu sendiri adalah proses di mana kita, dua atau lebih pihak yang berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui komunikasi dan juga kompromi. Sementara lobby itu adalah upaya untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan pihak lain, seringkali melalui penyampaian informasi dan argumen-argumen yang meyakinkan untuk melobi seseorang. Nah, negosiasi dan lobby juga merupakan keterampilan yang penting. Kedua teknik ini, negosiasi dan lobby, biasanya dapat membantu kita, terutama profesional bidang IT, itu untuk mencapai tujuan, baik dalam hal kerjasama, pengembangan, dan negosiasi, bisa juga negosiasi gaji dan lain-lain. Selanjutnya, nah dalam konteks TI itu sendiri, teknik negosiasi ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Seperti contoh itu pengadaan perangkat lunak atau perangkat keras, kerjasama dengan vendor atau penetapan kontrak layanan dengan TI. Misalnya, saya ambil contoh ini, sebuah perusahaan ini mungkin perlu bernegosiasi dengan penyedia layanan cloud untuk mendapatkan harga terbaik atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kunci sukses dalam negosiasi di sini adalah persiapan yang matang, pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan batasan kedua belah pihak, serta keterampilan komunikasi yang efektif. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam bernegosiasi. Yang pertama itu pastinya adalah persiapan. Yang pertama kita itu melakukan riset dan menyiapkan data yang kita perlukan. Lalu yang kedua itu ada menentukan tujuan dan batasan kita sendiri. Lalu yang ketiga ada tawar-menawar. Itu biasanya diskusi penawaran dan permintaan kita dengan pihak lain. Lalu itu mencapai kesepakatan. Apakah melalui negosiasi tadi kita dapat mencapai kesepakatan dan pastikan di dalam negosiasi tersebut semua pihak itu setuju. Lalu selanjutnya adalah tindak lanjut. Jadi, setelah itu dilakukan dokumentasi kesepakatan atau tindak lanjutnya bagaimana, harus sesuai dengan janji. Nah, hal ini termasuk kemampuan mendengarkan secara aktif, mengartikulasikan keinginan dengan jelas, dan menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, sementara itu, dalam penerapannya, teknik lobby dalam bidang TI itu sering kali melibatkan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau peraturan yang berkaitan dengan penerapan teknologi. Sebagai contoh itu, saya ambil di sini adalah perusahaan TI mungkin melobi untuk mendapat insentif pajak
atau regulasi yang lebih mendukung untuk inovasi teknologi. Nah, lobby juga bisa dilakukan di dalam organisasi untuk mendapatkan dukungan bagi proyek-proyek tertentu seperti implementasi sistem baru atau peningkatan infrastruktur TI itu sendiri. Teknik lobby yang efektif itu memerlukan pemahaman mendalam terkait isu yang kita hadapi. Jadi, kita harus memiliki kemampuan untuk menyusun argumen yang kuat serta jaringan kontak yang luas sehingga melalui kemampuan tersebut upaya-upaya yang kita lakukan dapat tercapai sehingga hasil yang kita inginkan juga dapat tercapai gitu. Selanjutnya eh, dalam kedua teknik negosiasi dan lobby, etika dan transparansi juga harus kita jaga dalam memainkan peran penting di dalam negosiasi dan lobby itu sendiri. Negosiasi dan lobby itu dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau manipulatif, dapat merusak reputasi dan hubungan jangka panjang antara kita dengan klien antara kedua belah pihak yang saling bernegosiasi. Oleh karena itu, profesional TI biasanya harus berusaha untuk bernegosiasi dan melobi dengan integritas dan kejujuran. Kita harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat itu merasa dihargai dan diuntungkan oleh hasil akhir dari proses negosiasi dan lobby tersebut. Jadi dengan menguasai dan menerapkan teknik negosiasi dan lobby yang efektif, perusahaan dan profesional TI itu dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Nah, selanjutnya penutup adalah bagaimana eh, strategi lobby yang efektif untuk eh, terutamanya profesional di bidang TI. Yang pertama itu adalah membangun jaringan, jalin hubungan dengan si pembuat keputusan ini. Lalu yang kedua adalah sampaikan apa yang kita punya, misalnya data dan argumen kita yang kuat untuk mendukung posisi kita gitu dalam melakukan lobby yang efektif. Lalu yang ketiga itu kita bisa menggunakan media untuk memperkuat pesan kita sehingga pesan kita itu terlihat lebih menarik gitu di mata klien atau di mata orang yang akan kita lobby seperti itu. Selanjutnya adalah kerjasama, bisa bekerja sama dengan organisasi lain, contohnya atau di bidang TI bisa bekerja sama dengan eh, organisasi lain berkaitan dengan TI ataupun perusahaan yang berkaitan dengan teknologi informasi itu sendiri untuk memperkuat posisi kita sebagai seorang pelobi gitu. Demikian penjelasan komprehensif tentang teknik negosiasi dan lobby. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.